Udah ini dia anaknya dulu, 2. dulu pacaran sama anaknya almarhum Alfian, penyanyi. Itu pun almarhum Alfian itu pernah siaran bareng gua sama Memokas. Jadi gue deket banget sama almarhum. Terpesona aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita ke teman-teman. Hari ini hari awas motor. Ahad Hari Minggu tanggal berapa sih? 21 Februari 2021. pukul Pukul 11. pukulin orang. 30. Salah. Udah siang alhamdulillah. Kemarin ini padahal kita ini dapat berita banjir di mana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang udah agak-agak surut. Udah nggak hujan tapi masih mendung. Gitu. Ini kita lagi mau jalan ketemu sama teman nama saya. Ini sama teman-teman nih ada Lutfi, ada Mas Teguh, belakang ada Ustadz Mahrus. Ikut. Kita ini. Mau ketemu temen satu profesi zaman dulu. Masya Allah. Di komedi. Siapa Mas? Namanya Mas? Ntar aja, pokoknya ntar lihat. Oh, ini ya. Surprise ya. Surprise udah menjaga. Kita lihat. Terus nanti kita ngobrol-ngobrol dengan beliau. Insya Allah kalau hari ini ketemu. Tapi emang udah janjian sih alhamdulillah. Gitu. Ya nanti udah sampai kita lanjutin lagi. Nanti akan kita kasih tahu. Mobil gua nih nggak bakal berhenti langsung pada kabur. Mobil kita harus. Yuk kita jalan dulu. Sampai ketemu lagi nanti ya. Kita lanjut lagi. Kalau Bali enaknya mobil. Udah sampai. Ini rumahnya nih. Kita lihat ya. Ada orangnya apa enggak? Kita masuk dulu ke dalam. Biar teman-teman nunggu di mobil dulu. Sama yang kita kunjungin ini senior di Radio SK yang ngajarin saya berhumor juga dan teman-teman yang lain juga berhumor dan alhamdulillah sampai sekarang masih dipakai untuk berhumor oleh usianya udah, tapi kita doain lah mudah-mudahan beliau sehat-sehat walafiat. Ada Mas Parto. Gak usah senior lagi Pak. Apa tuh? Lu bilang aja tua, John gak enak. Ngomong tua, John gak enak. Halus senior apa. Nah, jadi ini dia nih. Dulu Mas Parto itu yang ngetikkin kita kalau misalnya bikin skrip untuk siaran. Radio script RS. Itu atau jadinya radio order. Ya, jadinya radio order. Awalnya tulis tangan pakai RS dulu, radio script. Terus jadinya RO, radio order. Nah, jadinya dari Mas Parto diketik lagi. Jadi kita udah tulis tangan. Jadi kalau kantor nggak ada saya itu nggak berisik, bukan kayak kantor. Soalnya nggak bunyi taktik. Itu satu. Yang kedua, nah yang bayar gaji penyiar, gaji saya nih Mas Parto juga. Yang Ngitungin. Yang bayar malah bagian keuangan. Jadi kalau saya kagak masuk dia nggak gajian. Karena penghitungan gajinya mas saya semua. Alhamdulillah. Ketemu lagi, sehat ya Mas Parto ya. Alhamdulillah. Nah, boleh nggak nih? Boleh lah. Belum dulu, tapi sabar. Ini gue julukin kalau artis kan itu 3 jaman. Ini komedi 3 jaman. Jadi per jamnya berapa mas? Lu kayak yang di sana aja. Oh sana mah 3 jaman juga. Iya, Yang ada tulisannya in masuk. Temboknya hijau apa biru? Pagernya. Artis 3 jaman nih. Iya. Kalau apa namanya? Masuk aja sebentar diledekin. Iya. masuk pakai topi. Begitu keluar dipanggil namanya. Oh kenal. Ketahuan. Nah ini Mas Parto yang alhamdulillah dari zaman SK tahun 80-an malah dia sudah eksis di Radio Humor. Dan saya masuk di 89 terakhir malah, 89 akhir, malah 90 bareng sama Abdel sama Diba. Saya 87 kalau nggak salah. Tuh, Mas Parto duluan. Masih AM ya, 846. Apa udah FM? AM. Ya kan 846 ya. Iya, 846. Pindah SK 101,6. Nah, tadi balik lagi nih, komedian 3 jaman. Sekarang gini,
bedanya. Ini Mas Parto yang masih apa ya, bisa dibilang kalau gue lihat itu masih bisa menyesuaikan pola lawakan anak-anak sekarang. Buktinya ketemu dengan Sule masih ada chemistry-nya dengan Andre Taulani. Bedanya sebenarnya apa sih Mas? Dalam komedi dulu ya sama zaman kita siaran sama sekarang. Bedanya dulu sama sekarang, kalau dulu itu pelawaknya udah tua-tua, sekarang udah Dia sendiri yang ngomong, dia pengen kalau dia tua. Kalau dalam lawak mungkin perkembangan sekarang ya. Sekarang ada lagi stand up komedi. Kalau dulu saya pernah ikut lomba lawak segala macam. Itu namanya lomba lawak perorangan. Dia masuknya perorangan bukan stand up. Jadi dulu itu ada yang juaranya kalau Komar. Mas Komar, Haji Komar, Asep Jakaria, Nonton Lennon, itu yang sendirian yang lawak selama kurang lebih 15 menit. Kalau sekarang mungkin namanya stand up comedy. Jadi dulu belum ada istilah stand up gitu. Lawak perorangan gitu. Dan kalau lawak dulu dan lawak sekarang ya sama aja lah. Sama aja, materinya mungkin yang beda. Cuman kalau di konsep dalam satu acara ya tetap sama lah. Ya ada panggung, misalkan materinya yang membedakan gini. Bagito, Patrio harus membawakan tema kantor. Udah pasti ada direktur, karyawan, ya, apa gitu perannya ya. Nah, di Bagito pun mungkin ada direktur, karyawan dan materinya aja yang bedain. Materi lawakannya aja yang bedain. Kalau itu konsepnya sama, kalau Polanya juga sama. Zaman sekarang masih belum sama. Oh sama ya, Mas sekarang juga gitu ya. Cuman mungkin ya gini, soalnya jujur aja Mas Parto sendiri yang eksis terus dari dulu sampai sekarang, yang artinya masih bisa menyesuaikan juga dengan perkembangan lawakan zaman sekarang kan gitu. Karena saya punya prinsip dari dulu sampai sekarang ini, hidup mengalir seperti air aja lah. Kalau dalam bentuk gelas ya kita seperti gelas, air kan mangkok kayak mangkok, piring ya kayak piring. Jadi saya bisa beradaptasi dengan pelawak zaman dulu dan zaman sekarang. Mungkin itu yang membuat saya tetap eksis. Jadi nggak perlu kita power syndrome gitulah. Dalam arti kata merasa senior enggak. Era ngelaba itu dari tahun 94 sampai 2002 kalau nggak salah. Itu era gua. Soalnya di mana ada masa di situ ada orangnya. Di mana ada orang di situ ada masanya. Sekarang bukan masanya gua karena gua udah lewat. Di mana ada masa pasti ada orang. Di mana ada orang pasti ada masanya. Nah sekarang masanya Sule, Andre. Nah gua tetap ada karena ya gua seperti air aja. Mungkin sekarang Sule seperti gelas ya, gue ngikut kayak gelas. Mungkin nanti zamannya siapa lagi mangkok ya, gue air ikut aja kayak mangkok. Beradaptasi aja padahal. Tapi nggak semua katakanlah komedian seperti Mas Parto bisa menyesuaikan, bisa masih ikut. Nah ada kiat-kiatnya nggak Mas Parto? Rahasianya? Kalau rahasia dukun nggak? Rahasianya nggak gue kasih tahu. Cuman kalau tips. Tips boleh. Okay. Tips X. Gue mengikuti apa seperti almarhum Pak Jojo. Jangan merasa senior. Terus beradaptasi dengan anak-anak yang sekarang. Jadi gue begitu masuk ke Sule, zamannya Sule gue tetap ikut karena gue jauh dulu ngetop nilai enggak. Jadi sekarang zaman Sule gue ngikut aja gitu. Gue mengekor aja, cuman eksisnya di situ. Zamannya sekarang, zamannya Denny Cagur, gue bergabung sama Denny Cagur ya gue harus menyatu dengan Denny Cagur. Jadi gue merasa senior dan mereka respect. Mungkin nggak ada rasa enggan ke gue, mungkin cuma respect aja. Jadi kalau ngelawak ada rasa enggan itu nggak habis. Misalnya gini, gue ngelawak sama Denny Cagur, dia, waduh, Mas kamu lebih tua, gue nggak mau ngebully gini, nggak, malah mati lawakan. Iya. Malah mati lawakan. Ya kita kayak seumuran aja udah, lulu gue juga nggak apa-apa. Tapi di awalnya emang ada itu ya, ada artinya Mas Parto akan ngomong, udah lu kalau mau ngecak gue ngecak aja gitu ya? Enggak sih. Cuman gue tapi saling baca lah. Itu yang akhirnya chemistry-nya mereka tuh masih bisa nyangkut gitu kan. Karena ada kan pelawak begitu ini merasa tersinggung, gue kan lebih tua, gue senior enggak. Kalau gue mah cuek aja. Kalau mereka lagi di atas ya udah kita ngikut aja. Itu yang mungkin membuat lu bertahan. Alhamdulillah. Makanya kita doain ya Mas Parto masih terus bisa eksis, masih bisa berkarya di di humor, masih bisa menghibur orang-orang, bikin orang ketawa, karena bikin orang ketawa itu adalah ibadah juga loh. Dan Denny pun respect ke gue gini, Mas Parto, dia bicara langsung ke gue, jarang lo Mas, orang booming di pertama, lu Mas Parto nih di Ngabak booming banget, begitu bikin OVJ booming lagi, dengan orang yang sama Mas Parto lagi itu jarang.
dengan format yang beda. Peperangan Java booming dengan Sule, Andres, Ajis Nunung booming banget waktu itu Mas Parto Maba juga booming. Ini jarang Mas. Ya alhamdulillah gue mah ngikut aja. Jadi dalam pikiran gue lillahi ta'ala gue ngelawak aja lah. Sampai gue nggak, pikiran gue nggak cabang-cabang dan emang hidup gue nggak punya planning. Berjalan-jalan aja gitu. Jadi kayak air ya, ngalir kemana aja. Jadi gini gitu. Gue tuh nggak punya planning. Gue harus punya gini, harus punya ini enggak. Kalau nggak kesampean malah stres kan. Gue mah jalan aja. Begitu bisa beli ya, alhamdulillah. Nggak bisa ya. Jadi gue harus jadi direktur. Gue mah orang itu banyak yang waktu zamannya kafe-kafe lagi menjamur. Iya, kafe tenda dulu zaman dulu tuh. Banyak yang ngajak Mas bikin Mas gini. Gue bukan di situ bidang gue bukan gitu. Udah gue mah biasa aja. Sampai sekarang pun gue nggak punya bisnis. Pure gue player, artinya dalam arti kata pemain. Udah penting dibayar sama orang. Gue nggak mau bikin PH misalkan ya. Itu gue harus mikirin laba ininya bayar karyawan bayar. Gue mah nyantai aja, penting gue dibayar. Jadi gue paling bayar supir, bayar pembantu, bayar listrik, bayar rumah. Itu mikir juga gue ya. Kan nggak begitu gede, nggak ada jaminan. Sama ngidupin keluarga kan? Iya itu udah pastilah. Yang penting gue nggak mau pusing dengan hal-hal duniawi gitu. Masalah ini, udah nyantai aja lah. Luar biasa. Itu tips tuh. Jadi mudah-mudahan setelah ini nanti ada Mas Parto yang lain yang bisa juga terus eksis. Gue ngerokok nggak apa-apa? Nggak apa-apa, emang kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalkan lu ngelarang, orang warungnya aja nggak ngelarang, masa lu ngelarang? Iya. Makanya tuman kan gue kalau bilang jangan Mas gitu. Ya kita habis ini makan siang yang telat. Nah, jadi gini biasa teman-teman gue itu gue pesenin buat rumah, jadi anterlah. Cuman karena kita mau beli santai, udah di sini aja. Karena di sini kan bisa banyak pilihan. Kalau di sana paling kalau begitu pesan rendang sama ayam goreng gitu. Karena kan bisa betul. Jadi santai lagi, oke. Udah sekian lama nggak ketemu, alhamdulillah Mas Parto kita masih bisa ketemu lagi. Gimana? Wih sih, udah ini dia anaknya dulu pacaran sama anaknya almarhum Alfian, penyanyi. Itu pun almarhum Alfian itu pernah siaran bareng gue sama Memokas. Jadi gue deket banget sama almarhum. Terpesona aku. Iya. Mungkin yang Mas Teguh tahu itu yang ini Senja di Kaimana. Aku ingat selalu Kenang selalu. Nih. Senja Punya anak namanya Alvira, yang lakinya namanya Tony. Pacaran sama dia. Toninya. Lanjut lagi. Gitu, jadi udah lama nggak ketemu, terakhir jadi ngaca deh. Rambut gua soalnya Lanjutin. udah. Angkat. Ini udah gondong lagi. Penyiar satu-satunya SK gondong gue doang tuh. Iya Mas. Gondong dulu. Iya, sama Daniel. Iya, sama Daniel. Daniel Iman. Ada Daniel Iman. Dia senior, cuma beda berapa bulan gitu. Tapi Daniel duluan. Jadi semua penyiar yang jadi penyanyi yaitu Nugi Nugraha. Iya. Nugi Nugraha, terus banyak juga ada Ulfa Duyanti, Taufik Safalas, Almarhum. Yaser. Pokoknya terakhir itu adalah justru Kiwil dan sembakonya. Itu terakhir. Periode terakhir ya, grup lawak terakhir. Gitu ceritanya. Jadi senang lagi ketemu sama Mas Parto. Kemarin terakhir ketemu di tahun 2019 waktu kita reuni akbar di Tebet, dan sekarang Dengan Pak Epi, pemilik SK. Iya. Almarhum Pak Epi. Habis makan siang yang terakhir sama teman-teman. Siap. Ada Mas Fahrus, ada Mas Lutfi. Di sampingannya ada Mas Teguh. Kos kota. Lagi nyari udin kaget. Ini doyok kos kota. Iya, lagi nyari udin kaget ya. Saya nggak lihat bahwa Kan mestinya sama dia, kenapa gitu ya? Habis makan kesorean. Gitu. Mas Parto ada yang ntar lu ini kalau ini beda nih. Iya. Kita pamit dulu deh kalau gitu. Makasih Mas Parto udah
udah ketemu lagi, mudah-mudahan sehat selalu. Amin, alhamdulillah. Keluarga sehat juga ya. Amin. Karena ini lagi masa pandemi ini lagi ini nih. Lagi serba susah. Mana lagi sekarang musim banjir, tapi alhamdulillah kita nyampe sama ke rumahnya Mas Pato tadi. Udah ngeliat-ngeliat senjatanya, udah ngeliat-ngeliat Bukan Zippo-nya. senjata, Pak. Itu senapan. Oh iya ya. Oh, kalau senjata macam-macam ya, ada pedang. Oke. Ada. Iya, iya. Nah, Kalau jadi, senjata senjata api. iya. Senapan angin. Senjata tajam ya. Ini kepencet Mas. Kok kepencet ya? Belum rekam ini. Oh, udah. Yang tadi udah belum ya? Nggak tahu. Coba lu lihat dong. Cek dulu. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi kita, mudah-mudahan di tamu yang lainnya dari SK dan SK yang lainnya. Lu pakai aplikasi apa sih? Gua ganteng banget itu. Maaf, kemahalan ininya kayaknya HP-nya. Lu ganteng banget. Iya, ganteng banget. Udah, pamit ya. Saatnya kita pamit. Di kasir Udah kenyang, udah pulang deh. Alhamdulillah udah kangen-kangenan sama Mas Marto. Dan alhamdulillah cuacanya cerah ya Mas ya. Iya, kagak hujan. Pas Malam banget. kali hujan. Jangan juga kali. Kasihan. Soalnya rumah saya lagi pada bocor nih. Rembesan. Kebanjiran ya, kebocoran. Kagak kebanjiran, kerembesan. Bocor. Allah. Sip, Mas Marto. Siap. Terima kasih sekali. Sampai ketemu ya. Mau direpotin, makasih ya. Siap. Terima kasih banyak ya. Kontak aja. Ya, terima kasih. Jangan lupa. Silaturahmi lagi nanti. Siap. Langsung tuh. Tunggu. Nyamperin deh. Siapa? Kang parkir. Oh iya. Tadi nggak ada ya? Agak ada. Pamitan. Ya. Pamit ya. Pamitan. Amin, sampai ketemu ya. Makasih ya Mas Marto ya. Siap. Sehat terus Mas. Amin. Pulang saatnya kita. Enggak, itu nggak bisa dibuka ini. Nggak bisa ke. Harus dibuka manual. Pamit ya. Ketemu lagi lain waktu dengan tamu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.